Apakah kamu termasuk mahasiswa yang suka panik ketika belum dapetin judul skripsi? Kuliah online bikin kamu nggak sadar kalau semester ini udah mau habis aja. Nggak ngapa-ngapain, di rumah aja. Kalau kamu orang yang kayak gitu, kalau kamu mahasiswa yang kayak gitu, jangan skip video ini. Tapi kita intro dulu. Hai, aku Ezra, konten kreator yang selalu membahas tentang skripsi di media sosial. Kalau kamu lagi nonton video ini, pastikan kamu juga cek media sosial aku kayak Instagram, TikTok, Twitter, karena di sana aku banyak membahas tentang skripsi dengan gaya yang mudah dipahami buat teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, pastikan juga buat kamu yang baru kunjungi channel aku di YouTube, kamu udah subscribe dan kamu udah aktifkan notifikasi karena channel ini memang aku bikin khusus buat teman-teman mahasiswa yang kesulitan sama skripsinya. Aku ajarin mulai dari cari judul sampai bisa sidang dapat nilai A. Ini adalah video pertama dari beberapa video yang akan fokus membahas tentang skripsi. Jadi, video ini akan ngajarin kamu gimana caranya menentukan topik penelitian untuk skripsi kamu, yang tentunya gampang dan bikin kamu cepat wisuda. Wisuda. Jadi nanti mulai dari topik sampai dengan bikin skripsinya jadi, terus habis itu seminar proposal, kalau kamu ada seminar hasil di kampus kamu, sampai nanti sidangnya, itu aku bakal bikinin konten lengkap. Dan pastinya ini sangat bermanfaat buat kamu dan nggak akan banyak dibahas di kampus. Karena aku bahasnya berkaitan sama fenomena-fenomena di antara beberapa mahasiswa follower aku. Banyak mahasiswa yang mulai bingung dan stres karena udah mendekati semester akhir tapi belum tahu nih mau meneliti tentang hal apa. Kamu kayak gitu nggak? Terus di kolom komentar. Oke, jadi topik penelitian itu sulit banget terkadang didapetin oleh mahasiswa. Dan itu bikin mahasiswa kayak bingung. Gimana sih caranya? Bang, gimana sih caranya cari topik penelitian? Itu pertanyaan itu banyak datang ke aku. Kayak pertanyaan yang sering terjadi, yang sering ditanyakan tuh kayak gini. Bang, topik penelitian apa bang yang kira-kira mudah dikerjakan bang waktu skripsi? Atau kayak pertanyaan, bang, topik penelitian apa sih bang yang bikin aku cepat wisuda dari fakultas ini bang, dari jurusan ini? Itu banyak banget. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, aku bikinkan konten di Instagram, di TikTok, dan di Twitter. Nah, ini aku lanjutin di YouTube versi lengkapnya. Pastikan kamu udah subscribe dan share video ini. Jadi teman-teman, di video pertama ini yang membahas tentang fokus untuk skripsi, nanti aku bikin playlistnya buat teman-teman semua. Nah, aku bakalan menjelaskan tentang topik penelitian dan gimana cara mencari sumber-sumber topik penelitian dan topik-topik penelitian yang bagaimana sih yang kira-kira cocok buat teman-teman semua. Pahami dulu tentang pengertian topik penelitian. Topik penelitian itu kan seperti sebuah rencana penelitian kamu ke depannya untuk skripsi kamu. Ingat ya, topik penelitian itu dengan judul itu berbeda. Aku ulangin, topik penelitian dengan judul itu berbeda. Topik penelitian itu sebuah rencana, masih rencana nih. Oh, topik aku rencana mau ini. Kalau judul, itu memang teman-teman udah pasti mau meneliti tentang hal itu. Mungkin kalau diganti ya ganti-ganti sedikit aja. Tapi kalau topik itu bisa diganti lagi menjadi beberapa pecahan judul-judul penelitian. Kayak gitu. Nanti aku bahas deh di video-video selanjutnya. Nah, jadi sumber untuk topik skripsi teman-teman bisa dapetin yang paling gampang itu dari tugas-tugas kuliah yang lama-lama. Teman-teman bisa buka lagi tugas-tugas kuliah yang lama. Kira-kira tugas kuliah mana yang ketika dikerjakan itu menurut teman-teman tuh gampang banget ngerjakannya. Teman-teman benar-benar paham sama topik sama tugas-tugas dosen itu teman-teman benar-benar paham kayak gitu. Itu bisa dijadikan sebuah topik penelitian untuk skripsi teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman bisa cari materi-materi dosen yang memang teman-teman benar-benar pahami. Nah, materi dosen di sini ini teman-teman kayak buka lagi nih buku catatan. Oh, ternyata selama ini aku kuliah dengan ibu ini, dengan bapak ini, itu paham banget sama materi ini. Nah, paham dengan materi tersebut itu bisa kita jadikan sebuah topik penelitian. Nah, nanti fungsinya topik itu bisa kita jadikan sebuah variabel penelitian dari skripsi kita. Akan aku bahas di video-video selanjutnya. Nah, terus teman-teman, setelah udah dapat nih, kita udah dapat tugas kuliah yang lama, kita udah dapat catatan lama kuliah kita kemarin tentang materi dosen, tentang tugas-tugas dari dosen yang memang benar-benar kita pahami. Selanjutnya, teman-teman tinggal membaca jurnal atau skripsi senior yang berkaitan sama materi
ataupun tugas dari dosen yang memang teman-teman pahami. Oke, aku ulangin. Jadi ketika teman-teman udah dapat nih materi dosennya, yang topik yang bisa dijadikan sebuah topik. Nah, teman-teman selanjutnya itu tinggal cari jurnalnya yang berkaitan sama itu, atau cari skripsi senior. Contohnya gimana bang yang gampangnya biar nggak usah pakai bahasa langit? Oke, aku nggak pakai bahasa langit. Contohnya gini, bagi teman-teman yang keguruan contohnya. Ketika kuliah kemarin, teman-teman itu sangat paham dan sangat antusias, tertarik gitu. Menurut teman-teman itu menarik tentang materi prestasi belajar siswa. Nah, topiknya sekarang itu adalah materi tentang prestasi belajar siswa. Itu bisa dijadikan sebuah topik penelitian karena itu sudah termasuk dalam topik penelitian. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal cari aja nih jurnal yang berkaitan sama prestasi belajar siswa. Banyak di internet teman-teman. Cek aja di Google Scholar juga ada, di neliti.com juga ada, banyak. Cek aja. Nah, baca juga dari skripsi senior. Fungsi lain dari membaca skripsi senior dan fungsi lain dari membaca jurnal itu adalah untuk mengukur diri teman-teman. Kira-kira benar nggak sih kita ini minat di topik penelitian tentang prestasi belajar? Jadi kita cek lagi, kita baca lagi, kita introspeksi diri lagi. Kira-kira benar nggak kalau kita ini memang sebenarnya memang paham di materi tersebut gitu. Itu baca, banyak-banyak dibaca. Nah, selanjutnya ciri-ciri kalau misalkan topik penelitian itu memang benar-benar teman-teman pahami dan cocok buat teman-teman yang nantinya bisa bikin teman-teman itu lancar skripsian dan cepat wisuda. Bayangin, kita udah ngerjakan skripsi, kita udah mencari topik penelitian, tapi di tengah jalan kita tuh kayak, wah aku nggak tertarik bang sama ini, aku mau ganti judul aja deh. Kita ulang lagi semuanya dari nol, nggak mungkin. Jadi ini aku kasih tahu ciri-ciri topik yang cocok buat teman-teman. Nah, ciri-ciri topik skripsi yang tepat buat kalian adalah ketika udah tahu nih topiknya tadi tentang prestasi belajar bagi teman-teman keguruan. Nah, ketika membaca skripsi senior, ketika membaca jurnal online tadi, itu kita tertarik dan kita itu kayak merasa, oh aku sanggup, aku cocok dengan judul ini gitu, aku cocok dengan topik ini. Nah, ingat, dari prestasi belajar tadi itu bisa dikaitkan sama beberapa judul lagi, kayak pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar, pengaruh media online pembelajaran guru terhadap prestasi belajar, itu kan banyak. Nah, itu tadi yang aku bilang di awal, kalau judul dengan topik itu berbeda. Coba teman-teman tulis di kolom komentar, kira-kira udah dapat belum topik penelitiannya? Kita absen dulu, dan teman-teman juga tulis di kolom komentar kira-kira udah semester berapa, sama dari kampus mana aja juga boleh. Yuk kita sharing di kolom komentar, aku jawabin pertanyaan kalian. Ketemu lagi di video selanjutnya.